Shalom. Halo. Shalom. Puji Tuhan, kita bisa bertemu walaupun dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Ya, sudah sangat lama kita seperti ini. Pertemuan hanya dilakukan melalui dunia maya. Ya, tapi Ibu rasa tidak mengurangi rasa kebersamaan kita, ya, walaupun tidak seperti yang kita harapkan. Oke. Sebelum kita, seperti biasa, sebelum kita mengawali pembelajaran kita, Ibu persilahkan satu orang untuk pimpin kita dalam doa pembuka. Ibu persilahkan. Oke, saya Bu. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus atas kasih-Mu, penyertaan-Mu yang telah Kau nyatakan kepada kami ya Tuhan. Kami berterima kasih ya Bapak karena Engkau telah mempertemukan kami walau tidak dengan tatap mata, tapi kami berkumpul dalam virtual ini ya Tuhan. Kami bersyukur Bapak, Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan, nanti ya Tuhan kami akan memulai pembelajaran kami ya Tuhan, supaya berikanlah kami hikmat, kebijaksanaan, dan kepintaran ya Tuhan, agar kami dapat menerima apa yang Ibu jelaskan kepada kami ya Tuhan. Dan terima kasih, ini doa kami hanya dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih buat Fani yang sudah memimpin kita dalam doa pembuka. Putri, Bu. Maaf, Putri. Salah. Ya, si Puput. Putri Kezia. Oke, kita absen dulu ya. Kita absen dulu. Desi Natalia. Desi ada ya. Oke. Desi, Fani juga ada. Jonsu. Hadir, Bu. Halo Jonsu. Kelvin. Iya, Kelvin. Kemudian Putri Kezia. Nah, ini tadi yang Ibu sebut si Fani. Salah sebut. Sama Willy. Iyang sudah gabung belum nih? Iyang kayaknya belum bergabung ini si Iyang. Kemudian Unsu ada ya. Jimmy. Belum masuk ya. Belum. Oh ya, ini Jimmy. Oke. Selamat bergabung buat Jimmy. Joshua. Ya, Bu. Oke. Jevanya belum juga ya? Belum kayaknya. Iya, Jevanya belum. Oh, ini Jimmy ya. Jaringan kalian bagus? Bagus, Bu. Bagus, Bu. Ya, bagus ya. Bagian mungkin ya. Iya. Materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang gereja dan multikulturalisme. Mengenai multikulturalisme kita sudah membahasnya. Multikultur dari kata multikultur, multi itu kan banyak ya. Kultur budaya. Dan di dalamnya ada banyak budaya. Oke, maaf. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu memahami cara gereja mewujudkan multikulturalisme. Yang kedua, menganalisa berbagai pandangan dan pengalaman berkaitan dengan multikulturalisme. Dan yang terakhir, membuat karya yang berisi ajakan pada remaja dan masyarakat untuk menerima serta menghargai multikulturalisme itu sendiri. Ya. Pertama, untuk bahasan pertama kita, Ibu mau tahu bagaimana pengalaman kalian, ya, pengalaman kalian selama ini, selama kalian sampai di
kelas 12 ini, bagaimana pengalaman mengenai hubungan kalian, baik itu dengan keluarga atau dengan teman yang berada bersama dengan orang-orang yang berbeda, baik suku, agama, bahasa, asal daerah. Nah, bagaimana pengalaman kalian? Oke, mulai dari siapa dulu nih? Yang pertama. Oke, Willy dulu. Ya, Will, silakan Will. Bagaimana pengalaman Will? Pengalaman dengan yang berbeda-beda suku tadi kamu. Ya. Nah, kalau dari pengalaman dari aku sendiri, itu dengan teman-teman yang berbeda suku, untuk di sekitar lingkup punyaku di sekolah maupun di rumah itu cukup baik dan sangat baik, bisa dibilang tidak ada yang saling mencemooh, saling menghormati, saling menghargai dan saling membantu sama lain, dan tidak pernah yang ada namanya perselisihan atau apa, karena kita tuh saling menghargai, itu jadinya aman aja Bu. Oke, terima kasih untuk pengalaman yang Willy sudah alami. Namanya pengalaman berarti sesuatu yang pernah terjadi, ya. Oke, hubungannya yang baik. Silakan lanjut, Desi mungkin. Ya kalau aku Bu, terutama kan kita di sekolah kan Bu, lebih sering ketemu sama teman-teman yang beda keyakinan gitu. Terutama kan beda keyakinan. Kalau untuk pengalaman saya sendiri sih cukup baik sih Bu, nggak ada yang membeda-bedakan kayak gitu. Saling menghargai aja gitu. Oke, saling menghargai. Joshua. Ya, kalau menurut saya, kalau di lingkungan sekolah nggak ada sih Bu. Untuk yang kayak membeda-bedakan nggak ada Bu. Sama semua saling menghargai. Oke, Begitu juga. Untuk lingkungan daerah rumah atau keluarga juga sama Bu. Nggak ada yang beda-bedakan. Juga saling menghormati, saling bantu-bantu, gotong royong segala macam. Oke, kalau Jonsu, bagaimana dengan Jonsu? Kalau di lingkungan pertemanan kan Bu, saya punya banyak teman yang mungkin berbeda keyakinan, tetap bisa akrab, tetap bisa menghargai satu sama lain, menghargai pendapat sama lain, saling menghormati, tetap malah ada yang berteman akrab banget Bu. Oke, sangat dekat ya. Oke, Kelvin, bagaimana Kelvin? Kalau menurut saya, pengalaman saya kalau di dalam keluarga itu sangat baik Bu. Kadang kalau ada acara keluarga lain juga yang berbeda keyakinan juga datang gitu. Oke. Jadi saling mendukung satu sama lain, saling menghormati. Ya, lanjut Fami. Kalau saya di lingkungan sekolah kan kebanyakan lebih ke agama sebelah gitu kan Bu, teman-teman saya tuh. Nah, di situ tuh kadang kalau misalnya cerita-cerita gitu kan ada versinya masing-masing cerita, kalau misalnya cerita tentang apa gitu. Nah, kan berbeda versi dari agama kita dan agama mereka. Nah, di situ kadang ada pendapat gitu yang bertolak belakang, tapi dengan adanya itu tetap bisa berteman baik, saling menghormati aja sama cerita versi masing-masing. Nah, tapi kalau untuk daerah lingkungan rumah kan nggak semuanya agama Kristen, tapi kan berbeda-beda juga. Di situ sih lebih ke banyak diam aja sih, jarang berinteraksi dengan agama yang lain. Oke. Itu. Puput, ayo Putri. Kalau saya itu di lingkungan pertemanan, kan di kelas saya Bu, itu kan ada yang dari timur, maksudnya tuh orang-orangnya nggak cuma dari daerah Dayak gitu nah Bu. Jadi saya merasa kalau saya apa ya Bu, bisa berteman itu tanpa memandang fisik seseorang. Jadi saya bisa menerima mereka apa adanya menjadi teman saya gitu. Jadi saya bisa berteman baik dengan mereka walaupun mereka itu
beda. Walaupun mereka itu minoritas gitu Bu di daerah sini. Oke, Jimmy? Kalau saya dari pengalaman pribadi, baik di sekolah ataupun di lingkungan keluarga, semuanya baik-baik dan aman, Bu. Tapi kalau di lingkungan keluarga ini kan, kami di kompleks ini di Jalan Ebony itu kami sendiri yang agamanya Kristen gitu, yang lainnya semua Muslim. Nah, kami semua tuh sama-sama menghargai, menghormati, sama-sama toleransi juga. Toleransi. Unsu, lanjut. Iya. Kalau saya Bu, pengalaman dari lingkungan keluarga. Biasanya kalau kumpul-kumpul ada acara keluarga, di situ kan semuanya berkumpul, tidak yang agama Kristen aja, tapi banyak keluarga. Di situ ada toleransi, saling menghargai, tidak menghina satu sama lain, Bu. Kalau di lingkungan sekolah, saling menghargai juga, karena teman-teman pasti banyak perbedaan biasanya di sekolah, tapi saling menghargai, dan saling misalnya berbagi cerita, baik itu cerita tentang agama itu sendiri maupun yang lainnya, Bu. Oke. Iyang? Nah, Iyang, mana Iyang ini? Iyang sama Zevanya nih. Ya, ayo Yang. Bagaimana pengalamanmu, Yang? Dan suaranya. Mikmu, Yang, mikmu. Dimute ya. Ya. Belum. Belum. Gak kedengaran? Nggak kedengaran, nak? Ya. Nah, tuh, hidup Am. Tentang apa tadi, Bu? Ya. Di depan. Oh ya, yang lambat masuk tadi ya. Pengalaman Yang. Pengalamanmu hidup bersama dengan orang-orang yang berbeda, baik itu agamanya, sukunya, itu bagaimana? Saling menghargai, terus saling menghormati satu sama lain. Terus saling menghargai pendapat mereka, Bu. Oke, saling menghargai. J? Ini si J nih. Kemana si J Fanya? Oke lah. Ya, itu ya. Jadi berbagai pengalaman, tapi pada intinya yang ibaratnya yang pernah kalian alami, yang pernah kalian rasakan rata-rata ada pada tahap saling menghargai. Nah, itu bagus ya ketika kita berada dalam lingkungan yang bisa saling menghargai tanpa mencemooh, tanpa menghina, walaupun mungkin ada, ya, tidak menutup kemungkinan ada di mana saat mungkin tidak saling menghargainya, tetapi masih bisa kita menahan diri untuk ya, tidak terjadi konflik. Karena terutama masalah agama, suku, itu sedikit saja terjadi gesekan, pasti akan menjadi konflik. Bahkan konflik itu tidak hanya terjadi pada lingkungan itu saja, tapi bisa jadi itu akan merambat ke ranah yang lebih besar lagi, karena ada rasa solidaritasnya itu tadi. Oleh sebab itu, maka kita harus ya kontrol ucapan kita, tindakan kita, supaya kita tidak terlibat dalam konflik tersebut ya. Sesuai dengan materi kita mengenai gereja dan multikulturalisme, kita akan melihat bagaimana pandangan Alkitab dulu. Ya, pandangan Alkitab. Kita akan melihat bagaimana pandangan di zaman Perjanjian Lama. Nah, ternyata Alkitab sendiri mencatat dalam Perjanjian Lama itu sudah ada multikultural. Ya, contohnya kita bisa melihat di kitab dari kitab Kejadian itu kan sudah dijelaskan bahwa tidak hanya ada bangsa Israel saja, tetapi ada bangsa-bangsa lainnya. Nah, hanya yang jadi masalah pada saat itu, ya, bangsa Israel ini tidak bisa menjadi bangsa yang bisa menjaga dirinya, sehingga ada banyak tokoh-tokoh Alkitab pun yang jatuh dalam dosa. Dan dosa yang paling banyak membuat tokoh-tokoh Alkitab ini jatuh adalah dosa pada penyembahan berhala. Ya, banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang jatuh pada penyembahan berhala. Nah, jadi di situ ya, keberagaman itu bisa membuat kita tidak bisa kontrol diri, keberagaman juga bisa membuat kita tidak bisa menjaga diri kita. Tapi ya, sama seperti bangsa Israel. Nah, kemudian
sedikit lagi ulasan di Perjanjian Baru. Nah, berdasarkan pengalaman yang sudah ada di Perjanjian Lama itu tadi, karena mereka sudah gagal ya untuk menjaga identitas mereka, akhirnya mereka menjadi orang yang eksklusif. Tahu eksklusif? Mereka lebih membentengi diri, ya, membentengi diri dari pergaulan-pergaulan yang ada, ya, dengan bangsa-bangsa lain pastinya. Nah, namun ternyata kehadiran Yesus mengubah konsep eksklusif itu sendiri. Karena Yesus di Alkitab sendiri mencatat Yesus mau bergaul, Yesus mau berbaur dengan siapapun, ya kan? Alkitab sendiri mencatat bahwa Yesus sendiri hadir, dia mau bergaul, berteman, bersahabat dengan siapapun sekalipun itu bukan dari bangsa Yahudi, ya, bukan dari bangsa Yahudi itu sendiri. Nah, dari dua pandangan Alkitab ini, ya, dari multi kulturalisme yang terjadi di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kita coba sekarang masuk ke zaman gereja saat ini. Bagaimana gereja saat ini? Apakah gereja hadir dalam multikultural? Hadir tidak saat ini gereja dalam multikultural itu sendiri? Hadir. Ya, hadir kan? Ya. Contohnya ya, kalian berada dalam suatu lingkungan di mana di dalam gereja yang saat ini kalian tempati, walaupun mungkin tidak semuanya ya, yang saat ini mungkin ibadah di gereja, karena masih ada beberapa gereja yang menutup rumah ibadahnya untuk orang banyak, tapi ada juga sebagian yang sudah membuka rumah ibadahnya. Di situ kan berkumpul orang-orang dari berbagai macam suku. Ya, kalau agama jelas tidak. Ya, bukan gereja namanya. Dari berbagai macam suku, asal daerah, ya, bahasanya, kita berada di sana. Dan di sana kita berbaur. Ya. Dan di sana pula kita belajar untuk bisa saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lainnya. Jadi gereja hadir sebagai wadah, sebagai lembaga yang tidak hanya membuat hubungan di dalam gereja itu, orang-orang dalam gereja itu menjadi baik, pun harus dibawa ke luar. Nah, sekarang mari kita coba menggali isi Alkitab lebih dalam lagi, kita melihat bagaimana multikultural itu sendiri. Dari kitab Efesus. Yang pertama dulu kita bahas dari kitab Efesus. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 21. Silakan dibuka dulu. Kemudian Galatia pasal 3 ayat 26 sampai 28. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu dari Efesus dulu. Kitab Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 21. Oke. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 21. Yang sudah ketemu Ibu minta tolong dibacakan, silakan. Dipersatukan dalam Kristus. Baca sampai habis, Bu? Ya. Ayat 11, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang, di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan
keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, yaitu menaikkan keduanya dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Dengan melenyapkan persekutuan pada salib itu, ia datang dan menderita, memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk pada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan orang-orang dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapih tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah dalam Roh. Oke, terima kasih untuk Putri yang sudah membacakan. Kita lanjut lagi ke Galatia. Nanti kita bahas ya. Galatia pasal 3 ayat 26 sampai 28. Silakan. Galatia pasal 3 ayat 26. Ya. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Oke. Ya. Efesus dulu. Kita bahas dari kitab Efesus pasal 2 ayat 21 sampai ayat 11. Maaf. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 21 dulu. Kita coba menganalisa, melihat bagaimana? Apakah multikultural? Apa pandangan Alkitab tentang multikultural dalam kitab Efesus itu sendiri? Yang Galatia juga ya, jadi biar ada sebagian yang di Efesus, sebagian yang di Galatia. Dan Efesus dulu. Apa yang ditekankan oleh Rasul Paulus dalam kitab Efesus? Saya, Bu. Ya, silakan.
yang ditekankan Rasul Paulus pada kitab Efesus ini yang terdapat dalam ayatnya yang ke-13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak yang telah merubuhkan tembok-tembok pemisah, yaitu perseteruan. Terus, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Itu, Bu. Oke, terima kasih buat Unsu. Ya. Yang ditekankan yang pertama adalah persatuan. Oke, ada lagi yang lain? Masih di kitab Efesus dulu? Ada lagi? Oke, ya silahkan Yosua. Ya, di kitab Efesus 2 ayat 11 hingga 21 lebih menekankan di sini kepada penebusan, rekonsiliasi dan merubuhkan tembok-tembok pemisah antar umat. Jadi kita menjadi satu di dalam Kristus, maka kita otomatis terhindar dari perbedaan antar sesama. Kegiatan tersebut sudah merubuhkan tembok pemisah dalam berbagai perbedaan, maka kita menjadi satu dalam Kristus. Sebagaimana Kristus menerima kita tanpa syarat, maka kita juga wajib saling menerima satu dengan yang lain. Gitu, Bu. Oke. Lanjut. Masih di kitab Efesus. Siapa lagi yang membahas di kitab Efesus? Kitab Efesus ini, Bu, juga menekankan pada ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Di sini lebih menekankan bahwa ini tidak membeda-bedakan antara orang yang asing ataupun orang yang lama di tempat itu, jadi tidak mendiskriminasi orang yang baru ataupun yang lama. Oke. Nah, kalau kita kaitkan dengan gereja, ya, artinya apa? Artinya bahwa gereja itu juga sebagai alat Tuhan untuk menyatakan kasih Kristus di tengah dunia. Betul. Lanjut di kitab Galatia. Kalau di kitab Galatia, apa yang bisa kita lihat tentang multikultural? Itu ada pada ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu dalam Kristus. Oke, karena kayak tadi, Bu. Ya, karena kamu semua adalah satu di dalam Yesus Kristus. Artinya bahwa kita boleh berbeda latar belakang kita misalnya berada dalam komunitas, kita boleh berbeda agama, keyakinan kita, tetapi kita menjadi satu, ya. Kalau misalnya di dalam gereja kita menjadi satu di dalam Tuhan, kalau sebagai suatu bangsa kita menjadi satu di dalam bangsa. Seperti bangsa Indonesia, kita dipersatukan oleh semboyan kita apa?
Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Walaupun realita ya, semboyan ini ya mungkin sekarang bisa dipertanyakan. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua, ya realitanya hampir ya kita tahu dan kita pun tahu ya. Hampir tidak terjadi. Tapi kita berharap, kita berdoa semoga bangsa kita tetap berada dalam bangsa yang bisa menjaga kedamaian, bisa menjaga menghargai satu dengan yang lainnya. Oke. Terima kasih atas argumennya. Jadi dari materi yang kita boleh pelajari hari ini tentang gereja dan multikulturalisme, apa saja yang dapat kita tarik kesimpulannya? Apa kira-kira yang dapat kita tarik kesimpulan? Bahwa kita harus saling menghargai, saling menghormati, bersaling toleransi, iya, saling menghargai, menghormati satu dengan yang lainnya. Ya, itu ya. Jadi untuk pertemuan kita minggu depan, Ibu beri tugas buat kalian. Tugasnya yaitu membuat sebuah karya, bisa dalam bentuk slogan, ya, yang mana isinya menyuarakan ajakan kepada setiap remaja, kepada setiap orang, kepada setiap masyarakat, agar kita bisa menerima dan menghargai bahwa kita berada dalam suatu wilayah, suatu daerah yang multikultural. Ya, untuk minggu depan, pertemuan kita minggu depan itu tugasnya. Dan untuk hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Minggu depan kita masih lanjut dengan topik yang sama, tapi sub yang berbeda, dan tugas juga harus dikerjakan. Oke, untuk materi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Silakan yang pimpin kita dalam doa penutup. Siap. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat dan anugerah-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat menyelesaikan pembelajaran kami pada pagi hari ini Tuhan. Mohon kiranya pembelajaran ini dapat kami pergunakan dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo. Halo. Apakah harus ikut?